Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti persekutuan dengan menyanyikan pujian berikut ini. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, Namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Dengan dikasih Tuhan, Anda mungkin pernah mendengar seorang orang tua atau guru atau siapapun menegur seorang anak kecil, laki-laki demikian. Jadi anak cowok jangan suka nangis, jangan gampang nangis, jangan cengeng. Anda mungkin pernah atau Anda mungkin mengalaminya sendiri ya, ketika Anda merasa sedih, Anda menangis, Anda ditegur karena tidak pantas seorang laki-laki menangis. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah menangis? Bahkan adegan atau ayat yang mencatatnya adalah salah satu ayat paling pendek dalam Alkitab kita. Di Injil Matius di pasal 11, ketika Yesus tahu bahwa orang yang Ia kasih yaitu Sakeus, yaitu Lazarus meninggal dunia, maka Matius pasal 11 mencatat hanya dengan 3 kata, maka menangislah Yesus. Bahkan dalam versi bahasa Inggris cukup hanya dengan 2 kata, Jesus wept. Jadi Yesus sendiri tidak asing dengan kesedihan. Yesus tidak asing dengan air mata. Dan ketika Ia menangis, sebetulnya Yesus menangis bersama dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Lazarus. Dan inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ia yang hadir dalam kesedihan kita, dalam penderitaan kita, dalam pergumulan kita. Yesus menangis bersama kita. Ibrani 4 ayat 15 mencatatkan atau mensaksikan demikian, saudara. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus adalah imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan, yang tahu apa yang kita rasakan, yang mengerti, memahami, yang menangis bersama kita. Karena itu, kalau kita sedang dalam pergumulan, di tengah kesedihan kita, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, dalam pergumulan, atau bahkan yang meninggalkan kita. Ketika kita bertanya, di mana Tuhan? Ingatlah, saat itu Yesus sedang turut menangis bersama kita. Kiranya dengan demikian
Ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan beserta kita. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Pertama, mari kita berdoa agar Tuhan terus menguatkan setiap pribadi atau keluarga yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka, khususnya di tengah situasi pandemi ini. Mereka yang mungkin kehilangan orang tua atau anak, suami atau istri, saudara, teman, kerabat, sahabat. Biarlah penghiburan, kekuatan dari Tuhan terus hadir dalam kehidupan mereka.
Mari kita doakan juga mereka yang dalam kehidupannya mengalami berbagai tekanan, ketidakadilan, kesulitan, diskriminasi, bahkan persekusi atau penindasan karena keadaan diri, keadaan ekonomi, sosial, pilihan politik, gender, ataupun keyakinan, agama, kepercayaan. Setiap orang yang kehidupannya dipersulit oleh orang lain karena kondisi-kondisi mereka. Doakan agar Tuhan terus menguatkan, memberikan kelegaan, kekuatan kepada mereka. Mari kita mohonkan juga agar Tuhan memampukan kepada kita untuk bisa berempati, bahkan berbela rasa, menguatkan mereka yang dalam berbagai keadaan, duka cita, kesedihan, ataupun penderitaan, membela mereka yang teraniaya, dipersekusi karena apapun kondisi mereka. Biarlah dengan demikian, kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang menguatkan, menghibur sesama kita. Terakhir, mari kita berdoa bagi diri kita atau keluarga kita sendiri dalam berbagai pergumulan kehidupan kita. Bawalah setiap pergumulan itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, inilah kami umat-Mu yang datang, berdoa, memohon. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang juga mengajarkan doa yang kami akan naikkan bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan doa bagi kita. Tuhan memberkati.